Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Siang hari ini kita lagi mau nge-review unit Toyota Rush. Ini Ultimo 2016, warnanya putih, dan ini rencana setelah selesai pengambilan video langsung kita antar unitnya ke Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi ini beliau kan pesan dari luar negeri. Jadi di rumah ada keluarganya, setelah minta tolong dipasangin beberapa aksesoris juga tentunya. Nah, kita mau membahas masalah Toyota Rush Ultimo warna putih. Untuk yang 2016, 17, 18 sebelum yang facelift ya, artinya yang udah nggak kondean belakangnya. Kalau ini kan yang kondean dan ini Ultimo. Kita bahas sedikit tentang apa aja sih, seperti apa aja Rush dan kelebihan dan kekurangannya. Nih kalau yang Rush yang sudah facelift minor ya, kecil-kecil ya. Ini lampunya tentu beda dengan yang 2015 ke bawah. 2013, 14 itu lampunya ini beda sedikit lah. Kayak ada DLR-nya di sini ya. Kalau ini lampu kotanya dinyalakan kan dia menyala nih. Pokoknya DLR seperti ini ya, ini nyala. Mungkin nggak terlalu terang sih karena kita pas melawan panasnya matahari. Jadi ini ada DLR-nya di sini. Ketika lampu kota jalan gitu kan. Terus bentuknya agak sedikit beda walaupun secara ukuran, secara tempat itu sama. Jadi kalau 2013, 2012 Rush itu pakai lampu ini ya bisa gitu kan. Jadi sedikit detailnya berbeda. Kemudian kayak grill ada tampilan hitam campur chrome di sini dan ada list merah. Ini hanya untuk yang tipe Ultimo tentunya, untuk yang merah-merahnya ini. Bumper juga sedikit beda karena ini tipe Ultimo, tipe yang paling tinggi. Jadi ada body kitnya, kemudian ada tulisannya TRD Sportivo, kemudian ada ini sensor parkir ataupun sensor jalan ketika ada yang mendekat itu akan bunyi ya. Jadi ada beberapa titik, kalau nggak salah ada 2 kanan dan kiri, kemudian belakang juga. Gitu teman-teman. Terus balik lagi sini ya. Kita kalau bagian samping itu sebenarnya sama aja sih sama Rush yang lain ya. Cuma ini ada tempelan yang original dari sananya, ini tulisannya TRD Sportivo Ultimo nih ya. Terus sudah pakai talang air. Tentunya kalau SUV itu udah pasti ada roof railnya. Terus ini ada tambahan untuk box racknya ya. Jadi buat naruh barang di atas sudah ada tambahannya. Nah ini tanpa ada injakan kaki atau footstepnya, nggak ada, dia bawaannya memang nggak ada. Terus yang Ultimo itu peleknya sudah two-tone seperti ini keren peleknya. Ini pakainya ringnya, ini ringnya ring 16 ya tetepan ya. Tapi dia modelnya sudah seperti ini, kemudian ini 235 60. Biasanya kalau punya Daihatsu Terios itu enggak selebar ini bannya, tapi ukurannya sama ring 16 gitu ya. Tapi biasanya 205, kalau ini 235 kalau nggak salah. Ini lebih lebar bannya, tapaknya. Kalau punya Rush 2016 ini, 2016, 17, 18 itu peralihan ya. Terus balik lagi ke belakang mas. Nih bedanya lagi, ini spoilernya bentuknya keren, spoilernya. Ada lampu di tengahnya, ada tulisan Sportivo, TRD Sportivo itu ada. Terus ini juga ada di pintu ini TRD Sportivo Ultimo. Lampunya ini keren ya, lampu LED-nya ya, ini nyala kan nih kalau gelap kelihatan ya. Nyala LED-nya di sini. Nah ini bening campur chrome campur merah seperti ini, pakai LED, keren banget lampunya ini. Jadi kalau malam itu kelihatan kayak huruf C terbalik, kalau sini ya C gitu aja ya. Tetap ya pakai konde karena ini ciri khasnya Rush dari mulai awal keluar sampai terakhir 2018 masih pakai konde-kondean seperti ini. Dan ini beberapa orang masih suka yang model ini karena modelnya terlihat gagah, lebih keren gitu kan, lebih keker. Dilihatnya itu kelebihan dari Toyota Rush. Balik lagi, ini udah ditambahin untuk bumper. Kemarin beliau minta tolong ditambahin bumper di bagian belakang. Sebenarnya juga depan juga minta, tapi setelah dihitung-hitung lagi kurang oke kalau di bagian depan ditambahin. Jadi nggak ditambahin yang depan. Nih ya, yang spesial lagi dari Ultimo itu dari mulai per, kemudian shocknya itu warnanya merah ya. Mungkin cuma warna aja, tapi secara kekerasan dan keempukan itu tidak bisa dirasakan secara signifikan gitu ya teman-teman ya. Katanya ada yang ngomong lebih empuk yang merah ini atau yang Ultimo ini, tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Nggak ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara suspensinya Ultimo yang
pernya merah, TRD ya itu. Kemudian shocknya juga TRD. Tapi memang untuk spare part ini, shocknya yang warna merah Ultimo ini memang harganya sedikit lebih mahal dibandingkan yang shocknya yang biasa. Mungkin perbedaannya hanya cat aja, mungkin jadi lebih mahal warna merahnya gitu. Tapi ya rasanya begitulah. Yang namanya ras, Terios, karena dia SUV tinggi, nah ground clearance-nya kan tinggi. Biasanya orang itu suka dengan Terios itu karena dia lebih tinggi, lebih gagah, itu aja sih. Yang lain ya karena dia Toyota. Jadi awal mula orang itu beli ras terutama karena mereknya Toyota gitu. Biasanya sih itu utamanya. Terus berikutnya dilihatnya gagah, dilihatnya maco, ganteng, wes pokoknya gitu-gitulah. Ya secara harfiah aja, secara kesukaan manusia secara umum. Tapi kalau dirasain sebenarnya, nah ini minusnya dari sebuah ras ataupun Terios itu hampir sama kan. Menurut saya minusnya itu bantingannya keras tentu. Walaupun hampir semua SUV itu keras, tapi untuk ras sebenarnya ya kalau menurut saya untuk tingkat kenyamanannya memang kurang. Kalau kita nyari nyaman tentu jangan cari SUV ya. Tapi karena kita nyari gagahnya, nyari gantengnya, nyari kerennya, nyari ground clearance-nya yang tinggi, ya ras pilihannya. Karena mesinnya ras ini kita sekalian kita cek ya. Ini kilometer rendah ini. Walaupun tahun 2016. Nih mesinnya, lihat nih. Ini masih udah bunyi ya mesinnya ya. Sambil saya jelaskan, sini mas biar nggak panas mas. Masnya panasan kasihan. Ini mesinnya masih original, bener-bener original dan bersih banget, nggak ada kendala apapun gitu ya. Weh, keren banget lah pokoknya mesinnya ini. Ini mulai dari busa-busanya, alhamdulillah kita dapat mesin yang bener-bener masih original seperti baru. Ya, ini kilometer rendah banget memang sekitar di 20 ribuan dan mesin ini 1500 cc, manual transmisi, mesinnya itu bandel banget nih ya. Bandelnya pol kalau mesin ini dibandingkan mesin yang dual VVTi. Menurut saya seperti itu. Tapi mobil ini kalau dibandingkan yang all new yang sudah dual VVTi memang kalah di jalan datar. Tapi kalau buat nanjak-nanjak, buat ketahanan, saya masih seneng mesin yang ini yang lama. Terus mesinnya ini sudah ABS, kemudian coolant-nya standar Toyota, minyak remnya bagus, akinya baru, wes pokoknya insya Allah tinggal pakai. Hanya kemarin kita memang ada minusnya nih. Di sini bekas nyerempet ceritanya. Nah ini masih ada nih ya tatunya. Ini mahal masalahnya lampunya. Kemarin kita tanya ke Toyota tuh mahal. Jadi kita biarkan aja karena air juga nggak masuk ya, cuma baret sini. Kemarin di sini baret, di sini baret. Ini udah dicat, tapi catnya kurang bagus airnya. Untuk fender ini kita lakukan pengecatan ke dealer ini biar sama ya, ini sama ini kita cat ke dealer. Tapi kalau yang lain insya Allah isi good ya. Ada minusnya itu aja mobil ini kemarin ya, harganya memang terus terang mahal nih teman-teman ya untuk mobil ini. Ini kemarin lama kita diamkan di bengkel, ada ketahuan yang hinggap di kap mesin. Semuanya belum ada bekas nabrak yang accident parah, ndak ada. Nomor mesin, nomor rangka mobil sudah kita cek ke Samsat. Jadi semuanya sudah kita clearkan, nggak ada kendala. Semuanya sudah dalam kondisi yang oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Nih, kilometer tertera di speedonya 25.588 rupiah. Gitu ya, karena saking rendahnya. Dan ini terus terang ini ya, ini kemarin baru jadi. Untuk retrim setirnya ini kita retrimnya yang paling bagus dan enak banget dipegangnya. Kalau retrim yang bagus, bahannya bagus tuh enak kayak gini. Kenapa di retrim? Terus terang aja untuk Toyota Rush, Veloz itu pasti retrimnya kalau masih bawaan pabrik itu bocel-bocel karena gampang mengelupas banget, itu udah pasti. Karena salah satu kelemahan, saya bilang kena kelemahan kenapa ya, karena hampir semuanya pasti dipakai 2 tahun pasti udah ngelupas-ngelupas. Apalagi ini sudah umurnya walaupun kilometer rendah itu, apalagi kalau dikasih cover ya pasti ngelupas jelek gitu lah. Mulai ngelupas akhirnya daripada nanti ngelupas jelek ya kita retrim yang kondisinya bagus. Udah pakai retract, kemudian ya udah pasti power window, electric mirror semuanya ada, termasuk ini ya untuk alarm ketika kita jalan di sempit pengen kiri kanan segala macamnya bisa bunyi-bunyi kayak gini ya.
Ini defogger belakang juga ada. Ini kemarin juga sudah minta ganti yang 9 inch untuk head unitnya. Jadi kita ganti 9 inch head unitnya. Kita pasangin kamera mundur untuk mundurnya. Jadi biar bisa kelihatan belakangnya. Semuanya oke. Ini standar Toyota Rush. Ini ada tempat kacamata, lampu masih halogen, belum LED, tinggal diganti aja sendiri nanti kalau beliau pulang dari luar negeri. Sini juga ada lampunya, ada cover tutupnya masih normal. Kalau sini nggak ada, ini polosan ya, enak banget. Coba kita AC-nya juga dingin ya. Terus koplingnya ini udah pasti pakai hidrolis dan ringan, jadi jangan khawatir gitu loh. Cuma kelemahannya yaitu kalau menurut saya Rush ini kan tinggi, jadi ketika kita buat jalan yang kecepatan tinggi, ya nggak tinggi-tinggi banget sih, artinya 100 atau 100 di atas di jalan tol gitu pasti agak goncangannya keras gitu kan. Ketika kita mobil tinggi itu rata-rata seperti itu ya, Pajero juga gitu, keras, anyel, tompakannya prapenak gitu ya. Tapi ketika kita jalan-jalan jelek seperti ini, jalan yang kampung-kampung, desa-desa, itu mobil ini aman karena ground clearance-nya tinggi. Kita lihat baris bangku kedua. Sarung joknya sudah di cover dari kemarin ya, dari kemarin kita udah beli. Ini standarnya punya Rush. Kita kasih ke beliaunya juga, jadi kamera mundurnya juga sudah ore. Oke, ini kameranya pakai yang bagus. Nah, ini cuma bagian belakang tuh kayak gini tok ya, ini tuh kayak gini tok ini tempatnya. Nah tapi ini sudah apa namanya, rusak ya, biasanya kena itu, tinggal dilem aja nanti. Terus ini ada tempat rokok, biasanya abu-abu rokok, tapi jangan sampai ngerokok di dalam mobil karena itu bisa kotorannya lengket di plafon dan ini akan sulit dibersihkan. Ini plafonnya masih bersih banget dan belum kena salon-salonan. Jadi kemarin beliau minta di salon nggak mobilnya ya, saya bilang nggak usah, nggak perlu karena kondisi mobilnya bagus ya. Terus kayak surat-suratnya ini semuanya sudah kita siapkan, sudah kita cek isik samsat juga, dan buku-buku manualnya semuanya sudah siap ready. Ini lihat nih, apa kita duduk di bangku baris kedua itu memang untuk kelonggaran kakinya itu longgar banget ya. Ini bisa dimajukan dan dimundurkan nih, ceritanya nih bisa dimundurkan lagi. Ini mentoknya segini ke depan, sini kalau ke belakang segini mentoknya. Ya dikit sih memang, tapi ya lumayan sih, nambah 3 cm 4 cm ke depan dan ke belakang. Kalau yang belakang coba kita lihat sekalian nih. Ini kalau karpet-karpetnya sudah mulai sobek-sobek, nanti beliaunya biar dipesankan ya untuk karpet tambahan. Tapi ya kalau karpet bawaannya masih oke. Ini karpet ini juga belum ganti-gantian, belum pernah dibuka-buka juga, nggak ada karat-karat juga, nggak ada. Nih kita lihat bangku baris ketiga. Ini paha ini nggak tersanggah dengan sempurna. Kemudian bagian belakang ini joknya tingginya cuma 1 pundak aja. Tapi ya inilah kecintaan orang Indonesia terhadap mobil yang pengennya gagah, apa namanya, ganteng, keren gitu ya. Karena mobilnya tinggi, kayaknya keker gitu ya, ban serep di belakang gitu ya. Tapi kalau untuk kenyamanan tentu lebih nyaman MPV kayak Stargazer, kemudian Expander kayak gitu-gitu ya. Veloz yang terbaru gitu. Bahkan menurut saya nih, ini 2016, kita sandingkan dengan Veloz sama-sama 2016. Berarti kalau Veloz itu udah 2 WTI ya. Karena kita ngomongin masalah tahunnya, itu nyamannya tetap nyaman Veloz. Tapi kalau untuk ganteng ya mungkin orang tetap milih Rush-nya. Oke, teman-teman, ini kita sudah sedikit review tentang mobil Rush TRD Sportivo Ultimo 2016 white, catnya, warnanya. Nah sekarang kita mau kirim ke Bojonegoro, Jawa Timur. Mudah-mudahan beliaunya suka dengan kondisi realnya nanti ketika beliau pulang dari luar negeri, bisa di rumah ada mobil yang kondisinya istimewa. Terima kasih, sekarang kita jalan ke sana.
Ini alhamdulillah kita sampai di rumah beliaunya di Temayang, Banjarnegara. Temayang, Bojonegoro, Bojonegoro, Jawa Timur nih. Terus. Jauh. Bisa lurus. Nah. Yo. Terus. Kiri. Terus lurus. Motor kan. Lurus, Pol. Alhamdulillah kita sudah beres penyerahan, kemudian sudah makan juga. Terima kasih. Ini kita lanjut pulang. Semoga berkah dan lancar semuanya. Ini alhamdulillah kita sampai di wilayah Ngerau. Itu kita di tempatnya boten bikin tempatnya Pak Arifin. Ini beliaunya, terima kasih Pak Lurah, ini lagi ngopi di tempatnya Pak Lurah. Tapi setelah ini kita jalan pulang. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga videonya bermanfaat ya.